balik lagi nih sama kita di kelompok 12. Sebelum mulai materi, saya ingin bertanya-tanya dong sama teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman punya kabar yang baik dan cukup antusias ya dengan materi ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu yuk dengan para trainer kita. Pada tahap awal program pelatihan, kelompok perlu melihat Anda sebagai pemimpin yang kuat. Meskipun pembelajaran tidak bergantung pada Anda, program pelatihan aktif Anda membutuhkan arahan dan bimbingan profesional. Kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana menetapkan aturan kelompok yang sesuai, mengontrol waktu dan kecepatan program, mendapatkan perhatian kelompok, mengomunikasikan pesan secara efektif, dan menangani peserta yang bermasalah. Salah satu langkah awal mendapatkan kepemimpinan dalam suatu kelompok adalah menetapkan aturan kelompok yang sesuai. Pertimbangkan apa yang ingin Anda kembangkan dalam pelatihan ini, kemudian fokuskan untuk memimpin kelompok ke arah tersebut. Menetapkan aturan dasar yang tegas memungkinkan semua orang untuk memahami bagaimana program akan berjalan dan apa tujuannya. Berikut ini aturan kelompok yang terbukti membantu dalam pelatihan aktif. Yang pertama, dorong peserta untuk mengekspresikan diri dengan jujur. Beritahu mereka keterbukaan ekspresi, ide, dan perhatian akan meningkatkan keseluruhan proses pembelajaran. Contoh kalimat yang dapat digunakan, silakan berikan pendapat Anda ke dalam diskusi kita. Ide dan pengalaman Anda akan berkontribusi pada nilai sesi ini bagi kita semua. Yang kedua, meminta agar kerahasiaan tetap dijaga. Beritahu peserta bahwa segala kejadian dan percakapan yang terjadi dalam sesi ini bersifat rahasia. Contoh kalimat yang dapat digunakan, saya menyadari bahwa banyak dari Anda mengenal orang yang sama dalam lingkungan Anda. Ayo buat aturan kepercayaan di antara kita, bahwa apapun yang kita katakan dan yang kita lakukan selama sesi latihan akan tetap berada di ruangan ini. Yang ketiga, mendesak pengambilan resiko. Sesi pelatihan adalah kesempatan bagi peserta untuk menjauh dari peran dan tanggung jawab mereka yang biasa. Dorong peserta untuk menggunakan lingkungan pelatihan untuk keuntungan mereka dengan mengambil risiko yang biasanya tidak mereka pertimbangkan. Yang keempat, harapkan partisipasi dari semua peserta. Ingatkan peserta jika mereka awalnya menahan diri berpartisipasi, mereka akan semakin sulit untuk bergabung seiring berjalannya waktu. Beritahu mereka, Anda telah merencanakan latihan pembukaan yang dirancang untuk mendorong partisipasi seluruh peserta. Contoh kalimat yang dapat digunakan, apakah Anda ingat ketika Anda menjadi siswa di sekolah, bagaimana setiap pertanyaan hanya dijawab oleh satu orang? Saya tidak ingin hal itu terjadi di sini. Jadi, saya punya beberapa kegiatan pengantar yang dirancang untuk Anda semua berkontribusi secara aktif. Yang kelima, menginformasikan value dari feedback. Beritahu peserta bahwa mereka diharapkan untuk memberi feedback satu sama lain. Dan semua komentar yang kita berikan maupun yang kita terima harus dianggap menjadi informasi yang berguna. Contoh kalimat yang dapat digunakan, sebagai bagian dari pelatihan keterampilan wawancara, saya akan meminta Anda berpartisipasi. Pelatihan Anda akan direkam dan kemudian dikritik oleh kelompok. Saya harap Anda melihat ini sebagai kesempatan untuk mempertajam dan meningkatkan keterampilan Anda, bukan melihatnya sebagai serangan pribadi terhadap gaya wawancara Anda sendiri. Yang keenam, wajibkan peserta untuk duduk di tempat yang berbeda di setiap sesi. Dengan cara ini, peserta akan lebih banyak berkenalan dan bertemu dengan peserta lain. Contoh kalimat yang dapat digunakan, kita akan bersama selama 2 hari. Selama waktu ini, kita akan sering berpindah untuk kerja kelompok kecil. Ini akan memberi Anda kesempatan untuk bekerja dengan semua. Ketujuh, yakinkan peserta bahwa pertanyaan mereka akan diterima dengan baik. Contoh kalimat yang dapat digunakan, jangan malu untuk menanyakan suatu hal yang ada di pikiran Anda. Pertanyaan terbaik adalah yang pada awalnya Anda anggap pertanyaan yang bodoh. Pertanyaan ini benar-benar mencari jawaban dan ditanyakan dengan resiko. Pertanyaan ini mungkin juga ada di benak banyak orang lainnya. Yang kedelapan, menuntut ketepatan waktu. Beritahu peserta bahwa Anda dapat memulai dan mengakhiri setiap sesi dengan tepat waktu, selama mereka segera kembali setelah waktu istirahat dan makan siang selesai. Contoh kalimat yang dapat digunakan,
Kami memiliki program yang padat, dan saya membutuhkan kerjasama Anda untuk membuatnya berjalan dengan lancar. Satu hal yang akan sangat membantu saya adalah jika Anda kembali tepat waktu setelah jam makan siang atau jam istirahat selesai. Walaupun hanya satu orang yang hilang atau terlambat bisa menjadi masalah, karena seringkali kita akan terlibat dalam aktivitas tim. Dan oleh karena itu, tidak dapat dimulai sampai semua anggota hadir. Sebagai alternatif untuk menyatakan aturan sendiri, Anda dapat mengundang anggota kelompok untuk mengekspresikan aturan mereka sendiri. Anda mungkin juga ingin meminta aturan dari mereka, dan kemudian ditambahkan dengan aturan dari Anda sendiri setelah diskusi. Kehilangan kendali waktu selama sesi latihan seringkali terasa seperti Anda kehilangan kendali kepemimpinan sesi. Baik peserta maupun Anda akan merasakan rasa terorganisir ketika program tetap berjalan sesuai agenda yang direncanakan. Sebaliknya, program yang bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat akan membuat peserta merasa bosan atau sesak nafas. Pertimbangkan langkah santai untuk kegiatan kelompok kecil, untuk memberikan waktu yang cukup bagi setiap orang agar didengarkan dan terlibat langsung dalam aktivitas. Pastikan juga tidak ada waktu yang terbuang selama program pelatihan Anda. Dan berhati-hati untuk tidak membuang waktu ketika Anda berpindah dari satu bagian ke bagian yang berikutnya. Berikut beberapa alternatif yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol waktu dalam program pelatihan Anda. Yang pertama, jika Anda biasanya terlambat memulai kembali pelatihan setelah jam istirahat, alternatif yang dapat digunakan adalah mulailah tepat pada waktunya. Jika beberapa orang belum hadir, mulailah sesi dengan diskusi atau aktivitas yang tidak memerlukan kehadiran anggota yang lengkap. Yang kedua, jika Anda biasanya memulai aktivitas saat para peserta belum paham apa yang seharusnya mereka lakukan, alternatif yang dapat digunakan, berikan instruksi yang jelas dan tepat. Jika instruksinya terlalu rumit, tuliskan dahulu poin-poin yang penting. Yang ketiga, bila Anda biasanya mendemonstrasikan setiap bagian keterampilan yang baru, alternatif yang dapat digunakan adalah tunjukkan hanya beberapa bagian dari suatu keterampilan yang baru bagi peserta. Itu adalah kunci untuk pemahaman peserta untuk keseluruhan keterampilan. Yang keempat, bila Anda biasanya membiarkan diskusi berjalan terlalu lama dan berlarut-larut, alternatif yang dapat digunakan adalah mulai diskusi dengan menyarankan batasan waktu Anda dan menyarankan berapa banyak waktu yang akan dipakai untuk sesi tanya jawab. Dan yang kelima adalah jika Anda biasanya menunggu relawan untuk berpartisipasi dalam sesi, alternatif yang dapat digunakan adalah rekrut sukarelawan selama istirahat, atau tunjuk langsung peserta jika ada yang bersedia. Kita ucapkan dulu yuk terima kasih untuk trainer pertama yang telah menjelaskan materi yang pertama. Nah, sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, kita istirahat dulu yuk. Jadi teman-teman boleh istirahat dulu nih. Nah, teman-teman boleh memakai waktu istirahat ini, boleh deh buka HP-nya lebih dahulu. Atau mau minum juga boleh. Atau renggangin dulu deh badan dan punggung supaya lebih rileks. Atau mau ke toilet dulu juga boleh. Kayaknya aku agak lapar. Boleh juga di jam istirahat ini makan. Gak terasa ya teman-teman, ternyata waktu istirahat kita udah habis. Nah teman-teman kumpulin lagi yuk semangatnya untuk lanjut ke sesi 2. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, saya ingin memastikan apakah teman-teman semua sudah mengerti dengan yang disampaikan materi oleh trainer yang pertama. Jika belum, kita review bersama-sama yuk. Pada materi yang pertama, kita sudah belajar bahwa dalam menetapkan aturan kelompok, ada 8 hal yang terbukti dapat membantu dalam pelatihan aktif. Yang pertama, dorong peserta untuk mengekspresikan diri dengan jujur. Yang kedua, meminta agar kerahasiaan tetap dijaga. Yang ketiga, mendesak pengambilan risiko. Yang keempat, harapkan partisipasi dari semua peserta. Yang kelima, menginformasikan value dari feedback. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk duduk di tempat yang berbeda setiap sesi. Yang ketujuh, yakinkan pertanyaan yang peserta ajukan akan diterima dengan baik. Dan yang kedelapan, menuntut ketepatan waktu. Pada materi yang kedua, kita telah belajar bahwa dalam mengendalikan waktu di dalam program pelatihan, Anda dapat menegaskan nilai program pelatihan dengan memantau bagaimana Anda mengalokasikan waktu di dalamnya dengan beberapa alternatif yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada sesi yang kedua ini, saya akan menyampaikan 2 materi. Yang
Yang pertama adalah increasing receptivity to our leadership. Dan yang kedua adalah handling problem situation. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita bahas materi yang pertama mengenai increasing receptivity to our leadership. Sebagai seorang trainer, terkadang kita menghadapi berbagai peserta, baik dari kalangan tertentu sampai dengan peserta yang mempunyai usia yang beragam. Maka dalam hal ini, sebagai trainer, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin dalam kegiatan training. Nah, terdapat 7 tahap awal yang dapat kita lakukan sebagai trainer di dalam kegiatan training kita. Pertama, kita dapat membuat pernyataan yang dapat menarik perhatian para peserta. Misalnya, para trainer sesudah memperkenalkan diri, para trainer juga bisa menyatakan bahwa saya juga ingin berkesempatan untuk mengenal para peserta sekalian. Tahap yang kedua, sebagai trainer dapat menunjukkan rasa hormat dan apresiasi kepada para peserta. Hal ini dapat disampaikan oleh trainer seperti terima kasih telah menyempatkan waktu di sini dan juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh para peserta untuk kita bisa sama-sama belajar di sini. Nah, yang ketiga, trainer dapat membagikan apa yang trainer miliki dengan para peserta. Hal ini dapat dicontohkan dengan saya kira kita semua di sini bisa belajar dan berdiskusi bersama-sama dalam pelatihan ini. Langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh. Nah, trainer dapat menyampaikan keinginan trainer untuk berkolaborasi dengan para peserta. Misalnya, saya ingin mendengar dari para peserta bagaimana Anda akan menangani jika ada anak yang tidak mau membuka diri dengan orang tuanya. Jadi, ketujuh langkah ini, teman-teman harus ketahui bahwa 7 langkah ini dibuat dalam training untuk meningkatkan atau menarik minat dari para peserta di awal training. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu handling problem situation. Seperti yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, bahwa mengakui adanya masalah antara kita sebagai trainer dengan para peserta itu adalah hal yang baik. Nah, strategi yang dapat kita lakukan adalah mengakui bahwa tidak semua peserta datang ke pelatihan dengan motivasi, keinginan yang sama untuk belajar dan juga untuk memperlengkapi diri. Terkadang para peserta terpaksa untuk mengikuti pelatihan yang ada. Keempat, ungkapkanlah saran dan arahan kepada para peserta secara tidak langsung. Misalnya, sebelum memulai pelatihan ini, saya meminta kesediaan para peserta untuk menyediakan terlebih dahulu buku tulis dan juga pena yang telah disediakan oleh panitia. Yang kelima, sebagai trainer kita dapat memberitahu hal yang positif tentang sudut pandang yang berbeda dari kita. Misalnya, terima kasih telah memberikan kami sudut pandang yang berbeda. Yang keenam, sebagai trainer dapat membangun argumen dengan para peserta. Misalnya contohnya, apakah menurut para peserta dalam membangun komunikasi antara anak dan orang tua itu penting? Maka dari itu, sebagai trainer kita harus mengembangkan strategi-strategi tertentu untuk menangani situasi seperti ini. Trainer dapat meminta para peserta untuk mengidentifikasikan peran mereka serta menempatkan diri peserta dalam sebuah kelompok yang akan dibagi menjadi 3 peran, yaitu sebagai seorang pelajar, narapidana, dan wisatawan. Setelah itu, trainer dapat meminta peserta untuk membahas 4 pertanyaan ini. Berikut adalah 4 pertanyaan yang akan dibahas di dalam kelompok. Yang pertama, mengapa Anda termasuk dalam kelompok ini? Yang kedua, mengapa Anda merasa seperti itu? Yang ketiga, apa yang bisa Anda dapatkan dari orang lain di ruangan itu? Yang keempat, apa yang bisa Anda berikan? Nah, teman-teman tahukah bahwa trainer membuat kegiatan roleplay ini untuk apa sih? Nah, tujuannya dilaksanakan kegiatan ini ialah untuk mendorong anggota kelompok dalam menjelaskan peran mereka yang berbeda-beda, serta membuat kesempatan untuk mengurangi permasalahan antara trainer dengan para peserta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh perilaku yang dapat mengganggu kegiatan training. Yang pertama itu adalah monopolizing, di mana peserta tersebut terus berusaha untuk memberikan jawaban terus-menerus. Yang kedua, adanya perilaku peserta yang one-upping. Contohnya, salah satu peserta mencoba untuk tampil lebih unggul dari peserta training yang lain dan juga trainernya. Yang ketiga, peserta terus menyampaikan hal untuk mencari kesalahan dalam kegiatan training. Hal ini ditunjukkan karena dia complaining. Keempat, peserta
Membenarkan ide dan keyakinan seseorang secara berlebihan. Hal tersebut adalah contoh dari perilaku intellectualizing. 5. Peserta menarik diri dengan cara tidak mau ikut berpartisipasi dengan kegiatan yang dibuat oleh trainer. Keenam, adanya peserta yang memunculkan perdebatan setiap kali ada hal yang tidak disetujuinya. Yang ketujuh, ada juga peserta yang menghentikan trainer saat menjelaskan dengan sering bertanya. Hal ini adalah contoh dari perilaku questioning. Ada juga peserta yang membuat bercandaan di waktu yang tidak tepat. Dan ada juga perilaku peserta yang dapat mengganggu kegiatan pelatihan. Misalnya, sengaja menggunakan ponsel selama sesi pelatihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 tips yang bisa dilakukan oleh trainer untuk menjaga kontrol dalam menghadapi konflik dengan para peserta. Pertama adalah don't get caught in one-to-one power struggle. Di sini, trainer mengakui nilai pandangan peserta bahkan ketika pandangan itu bertentangan dengan pandangan kita sebagai trainer. Nah, misalnya kita dapat mengatakan Anda benar atau berempati dengan perasaannya. Dan juga menunjukkan minat dengan meminta peserta tersebut untuk menjelaskan lebih detail mengenai permasalahan mereka atau juga tentang kekhawatirannya. Atau mungkin para peserta ada juga yang ingin bertanya lebih kepada kita. Nah, tawarkan juga untuk membahas masalah ini di saat jam istirahat. Yang tips yang kedua, kita dapat use good nature humor, yang artinya kita mengalihkan konflik yang ada dengan peserta dengan menambahkan atau menghibur para peserta dengan bercanda. Nah, berhati-hatilah untuk tidak menyindir atau merendahkan para peserta tersebut ya para trainer. Tips yang ketiga adalah connect on a personal level, di mana para trainer diminta untuk mendekati para peserta yang bermasalah tersebut. Nah, gunakanlah waktu jam istirahat ini untuk mengenal mereka lebih dekat. Tips yang keempat adalah broaden the participant of others. Jadi semakin banyak para trainer untuk menggunakan kegiatan dengan kelompok kecil atau juga yang melibatkan para peserta lainnya, nah peserta yang bermasalah akan semakin sulit untuk mendominasi di dalam kelompoknya. Maka dari itu, 4 tips ini sangat berguna untuk kita dapat mengontrol untuk peserta yang bermasalah. Sebagai trainer, saat kita mempertimbangkan untuk mengatasi situasi masalah, maka ingatlah bahwa trainer mungkin tidak perlu campur tangan setiap kali seorang peserta menunjukkan perilaku bermasalah selama program pelatihan yang kita laksanakan. Seringkali juga ada peserta lain yang akan memberitahukan bahwa mereka menganggap perilaku tersebut tidak pantas dan tidak perlu. Pedoman yang baik adalah melakukan intervensi hanya jika masalah perilaku berulang atau mempengaruhi keseluruhan dari program pelatihan. Selain itu, sadari juga peserta yang pernah mengalami kesulitan seringkali ingin mencari jalan keluarnya sendiri. Maka dari itu, kedua hal itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan sebagai trainer untuk mengatasi situasi masalah dalam training. Kesimpulan pada materi hari ini, untuk mendapatkan kepemimpinan yang efektif dari kelompok pelatihan, penting untuk diingatkan bahwa pencegahan dan intervensi adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan kendali. Selanjutnya, trainer juga bisa menetapkan norma kelompok yang positif dan mencontohkan perilaku tersebut sepanjang sesi. Hal ini membantu peserta untuk mengetahui pedoman apa yang harus diikuti. Selanjutnya, trainer juga dapat mengontrol waktu dan kecepatan program yang trainer sampaikan. Hal ini untuk mencegah kebosanan dan membuat peserta tetap fokus pada konten yang dijelaskan oleh trainer. Setelah itu, cara trainer menangani situasi masalah akan memberikan kredibilitas lebih lanjut kepada kepemimpinan yang trainer ciptakan, dan juga memungkinkan untuk trainer untuk bisa berkonsentrasi pada presentasi dan memimpin diskusi. Sekian materi dari kelompok 12. Terima kasih teman-teman telah menonton dan jangan lupa untuk mencatat ya. Terima kasih.